adik-adik para santri, hadirin dan hadirat yang semuanya dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat-sangat tertarik dengan pidato Pak Bupati tadi. Saya ini orang Jarum Super, jarang di rumah, suka pergi dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dari satu bupati ke bupati yang lain. Baru malam ini saya mendengarkan pidato bupati yang sangat mendasar di Musi Banyuawas. Jadi saya rasa bukan alumni PT IKI, maksudnya dosen terbang PT IKI beliau. Nggak tahu belajarnya dari mana itu. Dulu waktu ketemu saya belum ngalim dia itu. Setelah di hutan kok malah ngalim, jadi bagaimana? Menyambung pidato beliau tadi, saya cuma ingin mengingatkan kita, menjustifikasi apa yang menjadi ide beliau, gagasan beliau tentang Sumatera Selatan Darussalam, dan sekaligus menjadikan generasi Al-Quran. This is not only for need for the masyarakat Sumatera Selatan, but this is need for the Indonesia. Why? Mengapa? Karena sejarah kita berbicara, Pak. Saya sudah agak lupa, beliau bercerita tadi, saya ingat. Oh iya, karena 67 tahun yang lalu sejarah Republik ini telah diingatkan oleh Allah. Indonesia ini merdeka 67 tahun yang lalu. Bulan Agustus itu adalah bulan Ramadan, bulan diturunkannya kitab suci Al-Quran. Ini seakan-akan Allah memberikan message kepada kita, hai bangsa Indonesia, kalau Indonesia ini pengen benar ke depan, kalau Indonesia ini pengen sejahtera ke depan, maka Indonesia harus dipimpin dan imamnya adalah Al-Quranul Karim. Dan gagasan itu muncul dari Bupati Musirawas. Ini sejarah. Sejarah tidak bisa dipungkiri. Sejarah yang bukan kita, itu Allah, takdir dan iradah Allah. Jadi kalau dulu Bung Karno ditahan di Bengkulu, maka tiba-tiba muncul tokoh nasional dari Musirawas, Ridwan Mukti. Namanya aja Ridwan Mukti. Nama itu jangan dianggap main-main loh Pak. Dalam Islam nama itu tidak sekedar nama, tapi nama itu adalah harapan dan doa. Karena itu orang tidak boleh sembarang kasih nama kepada anaknya, walaupun bahasa Arab, tapi kalau artinya jelek jangan ditempelin untuk anak, karena itu doa tidak baik. Pas istrinya lahir kebakaran di sebelah dikasih nama Muhammad Jahannam, jangan. Dikasih nama Ridwan, ini artinya apa? Menuju ridho Allah Indonesia, dimulai dari Musirawas, Sumatera Selatan, dan periode kedepannya nanti Indonesia. Hanya dia gak ngomong aja, tapi dengan ngomong beliau beritahu Kiai Nur wakil presiden itu sebenarnya keinginan dia jadi presiden gitu loh. Saya ditembaknya sama dia, emangnya gak ngerti mau sama-sama orang politik gitu ya. Orang politik kan maunya kesana dan kesini sebenarnya. Ngantem gua dia yang dapat ini. Nggak apa-apa, biarin aja. Memang kiai itu yang penting kan hasilnya dapat sama-sama gitu lah ya. Ya iya, ini kadang-kadang kita ini kan cuma dibuat alat melulu kadang-kadang. Bang kiai ini kadang-kadang Masya Allah lebih berharga penyanyi daripada kiai kadang-kadang. Itu orang ngundang Ayu Ting Ting Pak, ngundang Ayu Ting Ting sekali ngundang dengan nyanyi cuma setengah jam 50 juta, bayangkan coba. Itu judulnya alamat palsu. Lihat kiai pakai alamat bener dunia akhirat,
pidato 1 jam, 5 menit 1 jam, cuma 5 juta, enggak kurang ajar itu, Pak. Bukan di sini, di sana. Enggak kayak ini guyon saja. Kalau enggak diginiin itu pada ngantuk sekarang kan. Jadi saya nggak setuju kalau beliau tadi bilang, waduh, kalau seandainya saya tantang itu. Saya ini orangnya spontan aja. Beliau bilang nggak spontan beliau. Oh, iya, kalau seandainya saya suaranya bagus, saya sudah jadi jangan. Biarlah yang kori-kori, yang bupati, yang penting ngoperannya gitu loh. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tadi saya bilang nama not only fonim dalam Islam. Kalau orang barat mengatakan nama itu sekedar nama, tapi Islam tidak. Nama itu harapan. Orang-orang dulu kalau kasih nama anaknya, Pak, bukan pakai bulan orang Kristen, pakai bulan Islam. Mengapa? Bulan Islam itu jujur. Namanya bulan, ditandai rotasi rembulan. Karena di tanggal 1 mesti bulannya kecil, 15 bulannya besar, 30 bulannya habis. Mengapa? Namanya bulan, karena ditandai rotasi rembulan. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Kalau bulan Januari sampai Desember namanya doang bulan, tapi tidak ditandai dengan perputaran rembulan, ditandai perputaran matahari. Karena itu di sana ada kebohongan. Tanggal 1 bulannya gede, tanggal 15 bulannya hilang. Mengapa? Tidak ditandai perputaran rembulan, tapi ditandai perputaran matahari. Sehingga mestinya Januari sampai Desember itu namanya bukan bulan, mestinya namanya buhari. Kok namanya bulan? Itu Islam. Karena itu orang tua dulu kali nama anaknya pasti pakai bulan Islam, nggak pakai bulan orang lain. Kalau anak sekarang kan tidak, sok modern, kasih nama pakai bulan Kristen. Januari pribadi, Desember Desi Ratnasari. Wah, wow, kenal aja loh. November Novia Kalajengking. Februari Febrianto, pas Maret Marto. Kalau orang dulu kasih nama ke bulan Islam. Orang Jawa itu kalau bilang 10 sejina, anaknya lahir tanggal 10 bulan Syawal dikasih nama Siti Waljina. Syawal sejina. Lahir bulan Rajab hari Selasa jam 2 pagi dikasih nama Siti Rojabiah Kadwi Anggraini Umun. Dipanggil si Mumun. Mengapa orang dulu tahu bahwa nama itu berharga? Di akhir zaman itu yang susah bukan tidak orang pinter, Pak. Yang pinter banyak, tapi pinter minterin. Yang susah cari orang bener. Karena itu pendidikan menurut agama Islam itu bukan pikiran dulu, hati dulu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya ciptaan langit, ciptaan bumi, perbedaan malam, perbedaan siang, itu adalah tanda-tanda kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah bagi siapa? Ulil albab, manusia-manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kok pilihan Allah? Karena mereka sesuai dengan karakter manusianya, manusia yang benar, bukan manusia-manusiaan. Sekarang ini banyak posturnya manusia, tapi akhlaknya tidak seperti manusia. Banyak loh, Pak. Dan itu Al-Quran yang bilang, bukan saya. Ulaika kal an'am
Kambing makan, kebo bikin anak, sapi tidur, manusia tidur, manusia bikin anak, manusia makan. Hanya satu yang membedakan, kalau subuh-subuh dipanggil oleh muadzin, yang manusia sholat, yang kambing gak sholat. Jadi kalau bapak punya istri, muadzin hayya 'ala sholat, tidur aja, berarti bapak semalaman tidur sama tuh. Ulaika kal an'am bal hum adall, lebih berbahaya. Saya kemarin ke Amerika. Emang dia nggak boleh ke Amerika, Pak? Ya kalau dia mesti rawas di sini aja, di Jakarta ini ngawur aja. Dalam kunjungan Peace Forward, perdamaian untuk dunia, terdiri dari Amerika, Indonesia, dari Three Abraham Religion, 3 agama Ibrahim, Islam, Kristen, dan Yahudi. Karena sekarang dunia sedang bingung dan kacau, khawatir terjadi peperangan dunia ketiga. Karena Iran itu sekarang punya nuklir yang kalau disentil dari Iran bisa hancur itu Israel. Dia punya kapal selam ini yang cerita Presiden Shimon Peres boleh kami, Iran itu punya pesawat selam, begitu menyelam dari Iran 1 jam kemudian sudah nongol di laut Amerika, memuntahkan ratusan rudal nuklir bisa menghantam Amerika. Dan itu unprediction. Mengapa? Karena senjata itu dibikin oleh anak-anak muda Islam di Iran yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Allahu Akbar walillahil hamd. Di Amerika itu banyak tupai tahu. Gedung Putih itu banyak sekali tupai. Bajing tahu bajing? Ini orang Palembang wajah Jawa ini. Bajing itu loh, bukan nyolongin kelapa itu. Saya tanya, kenapa kok banyak sekali? Iya, di sini dipelihara dengan baik. Karena wataknya bagus ya. Kok bagus wataknya? Iya, dia itu kalau nyuri sesuatu, diambil sedikit saja, cukup untuk kecukupannya dia. Yang dizakat untuk yang punya. Oh, benar juga. Itu yang namanya bajing. Kalau nyolong kelapa cukup untuk makan dia sedikit aja, sisanya untuk yang punya lebih banyak. Itu bajing. Tapi kalau yang namanya bajingan, apalagi tengik lagi walah. Itu balhum adall. Mengapa kok di Indonesia banyak seperti ini? Jadi katakan oleh Pak Ridwan Mutari, pendidikan kita sebagai investasi besar untuk membangun karakter anak-anak bangsa belum berpijak kepada konsep-konsep Al-Quran. Terus terang saja, tolong dinas pendidikan, ini saudara Menteri Pendidikan teman saya, sekjennya itu ponakan saya bilang sama dia, bagaimana kita bisa membangun generasi yang mentalnya bagus, pemimpin yang mentalnya kuat, artis yang mentalnya kuat, ekonom yang mentalnya kuat, kalau kemudian pendidikan agama kita dalam seminggu cuma 2 jam pelajaran agama, itu pun cuma 45 menit kali 2, 90 menit dalam seminggu. Kalau diakumulasikan 1 tahun, anak-anak kita belajar agama cuma 3 hari dalam 1 tahun. Sementara tadi Pak Bupati bilang, godaan iman, cobaan akidah sekarang terjadi di mana-mana. Subhanallah, kemarin itu Pak, tiba-tiba ada Lady Gaga mau datang ke Indonesia. Alhamdulillah jadi Lady Gaga. Mula-mula saya tidak terlalu peduli, tapi ketika saya mendengarkan lirik lagunya, di mana lirik lagunya itu mengatakan dia mengajak manusia supaya hidup ala setan, karena hidup ala setan itu bebas, jangan hidup ala Tuhan. Dibikin kita sumpek susah, dan wanita selalu menjadi korban. Karena kalau ada pernikahan ala Tuhan, mesti yang jadi korban perempuan, sing meteng perempuan, sing melahirkan perempuan. Laki enak gak pernah meteng. Kalau begitu, supaya tidak berdahasa si manusia, enaknya perkawinan itu jangan lagi sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu lirik lagunya Pak. Coba kita disuruh kawin laki-laki sama laki-laki, dia terus piye caranya gitu? Ngawur ya.
Laki-laki perempuan aja kadang-kadang salah udah. Laki sama laki-laki ngawur. Kalau laki-laki sama laki-laki masih lumayan lah. Lah perempuan sama perempuan itu siapa nih sing tidak gitu. Akhirnya kiai seluruh Indonesia karena nampaknya walaupun Kapolda sudah mengusulkan sedemikian rupa masih ada tekanan untuk datang. Saya melihat gelagat itu, saya sebelum berangkat ke Yaman saya panggil kiai seluruh Indonesia. Saya panggil seluruh Indonesia. Saya mau dalin sendiri Pak, nggak ada bantuan dari Bupati Musirawas, nggak ada. Belum karena nggak tahu dia. Saya mau dalin sendiri, kiai saya panggil. Saya kumpulkan, saya jelaskan. Akhirnya saya kirim surat kepada Presiden SBY. Berbahaya ini Pak, berbahaya. Dan Bapak harus tegar untuk mengatasi, karena ini Pancasila yang diancam, Islam yang diancam, urusannya urusan akhirat ini Pak. Saya berangkat ke Yaman, alhamdulillah ternyata ada solusi supaya mereka mengundurkan diri. Kalau tidak, ini artinya apa? Anak-anak muda kita diracuni supaya mereka anti Tuhan, supaya hidup ala setan Pak yang itu Pak. Ika sudah subhanallah. Di sisi lain ada kelompok-kelompok yang sudah menganggap agama ini sebagai apa sih? Nggak perlu kita ini beragama, yang penting kerja keras. Ada kelompok yang mengusulkan Kementerian Agama dibubarkan Pak. Coba bayangkan. Di sisi lainnya kelompok ekstrim kanan sana meneriakkan kalimat Allahu Akbar untuk membakar toko, Allahu Akbar, bakar pabrik. Bahkan di Makassar itu mahasiswa Islam mengaku Islam. Demo polisi pakai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisinya juga Islam. Jengkel ditakbiri terus, akhirnya polisinya jawab Sami Allahu liman hamidah. Mana karo-karuan tuh. Udah begitu datang lagi kelompok dari luar membawa Islam. Kalau tadi yang diterima Pak Bupati masih khilaf dalam soal furu'nya, persilakanlah. Tapi soal prinsip agama nggak boleh kita khilaf. Wa fi usuluddin dzal wajum tanah idz fihi tasbihun li arbabil bidah. Soal rukun iman nggak boleh berbeda. Kalau ada kelompok ngaku Islam rukun imannya berbeda, jelas faqad irtadda minal Islam. Datang dari luar ke Indonesia ngomong ini Islam, ini Islam, dan ternyata sudah jutaan Pak orang Islam yang masuk kelompok ini. Saya datang ke Presiden, saya bawa kitabnya. Ini loh Pak, Indonesia terancam ini. Kok begitu Pak? Saya bacakan satu-satu. Dia adalah Presiden Pak, nggak main-main. Saya bacakan satu-satu. Baru mengerti beliau. Ada 800 ayat Al-Quran dirubah itu Pak dalam kitab Muhammadiyah. Ngaku Islam Pak itu Pak. Nabinya Mirza Ghulam Ahmad. 800 ayat Al-Quran lebih dirubah atas keinginan nafsunya Mirza Ghulam Ahmad untuk menyesatkan umat Islam. Dan sudah jutaan umat Islam yang ikut ke dalam kelompok itu. Agak mengerikan itu. Yang perlu dalam negeri di Brebes itu sudah mulai ada yang ikut-ikutan. Brebes perjalanan Cirebon itu ada Islam namanya Islam Jasun, Islam Jawa Sunda. Nabinya namanya Tukimin, Masya Allah. Bayang coba. Lah kiai Tukimin ora pantes kok Nabi Tukimin. Yang akan menyampaikan ceramah Hadratin Mukarram Kiai Tukimin. Enggak pantas itu. Lah kok Nabi Tukimin iki lah ketemu pirang perkara itu loh. Ini terjadi Pak, gak main-main. Saya ngomong sama gubernur, saya ngomong sama Bupati Brebes ke teman-teman itu. Dilokalisir mereka sekarang. Lalu Nabi Muhammad selawatnya enak. Ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Kalau Tukimin terus bagaimana? Maksud ya Habibi ya Tukimin. Lah esuk ngetok ni Naimin. Karena itu Al-Quran bilang, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Kendor. Yang jawab Allah saya doain masuk surga. Amin. Yang enggak jawab mudah-mudahan di emperan doang.
Alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan thayyibah Allah masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah Allah asluha thabitun wa far'uha fis samaa Allah tu'ti ukulaha kulla khin. Allah. Cobalah kalian semuanya berpikir bagaimana Allah menciptakan perumpamaan kalimat thayyibah, sumber akidah kita la ilaha illallah. Mari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah sumber Al-Quranul Karim. Kalau masyarakat itu dikembalikan kepada Al-Quran, dikembalikan kepada Tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Al-Quran ibarat pohon yang akarnya tertancap kuat, akarnya tertunjam kuat, sehingga manakala akar itu sudah kokoh dan kuat, ditendang angin sekencang apapun dia tidak akan tumbang, paling goyang saja. Pohon kalau akarnya kuat ditendang angin sekencang apapun dia tidak akan ambruk, paling goyang. Yang goyang bukan yang bawah, mesti yang atas. Gak ada pohon ditendang yang goyang yang bawah, gak ada. Orang kalau dekat kepada Allah imannya kuat, selalu zikir. Orang kalau zikir selalu goyang. Yang goyang bukan yang bawah, mesti yang atas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gak ada orang zikir yang bawah. La ilaha wa far'uha fis samaa. Allah. Ranting-ranting yang menjulang tinggi ke atas, daunnya rindang, sehingga masyarakatnya diteduh. Salam ilah Darussalam. Sumber Darussalam di sini. Darussalam itu bukan surga saja, tapi di dunia sudah salam, sejahtera, damai. Mengapa? Karena Al-Quran itu bukan fanatik buta, namanya saja Islam. Tadi saya katakan nama itu tidak sekedar nama. Dikasih nama Pak Ridwan Mukti itu supaya mampu menciptakan masyarakat yang diridhoi Allah dan suka memberi kepada orang yang di bawah. Itulah beliau, dikabul oleh Allah. Ini perlu dikembangkan. Nanti Sulawesi Selatan, setuju saya, dia akan datang Nuzul Quran di Palembang. Amin. Dan kalau sampai ikut berjuang, selamatkan Palembang menuju Darussalam, surga panjenengan semuanya. Amin. Jadi jangan cuma amin doang, ikut berjuang. Amin. Kalau cuma amin doang, beliau saja yang masuk surga. Saya nggak setuju dia penjaga surga. Ini bosnya surga. Kalau malaikat Ridwan, tapi orang yang berjuang menjadikan Sumatera Selatan bosnya surga, apalagi bangsa Indonesia. Mengapa? Min ajli dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin fil aw bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Oleh karena kecintaan Allah kepada sekalian umat manusia, amin gitu dong. Amin. Manusia bukan tuh yang hadir ini. Kalau merasa manusia, amin didoain di jemaah. Amin. Min ajli dzalika, oleh karena kecintaan Allah kepada sekalian umat manusia. Amin. Tua amin diajarin. Katabna Ali Bani Israel, Allah telah tetapkan sejak zaman Bani Israel, siapa yang membunuh satu manusia itu sama dengan membunuh manusia sealam jagat raya. Jangan amin membunuh kok amin. Wa man akhiya faka'annama akhyan nasa jami'a.
Dan barang siapa yang menghidupi satu orang, amin, yo, Amin. mensejahterakan satu orang, Amin. itu pahalanya sama dengan mensejahterakan manusia sealam jagat raya ini. Amin. Kalau panjenengan berjuang mensukseskan Pak Ridwan jadi gubernur, membangun Sumatera Selatan Darussalam, bayangkan 6 juta orang, 6 juta orang sejahtera jadi salam, panjenengan tinggal kipas-kipas masuk surga. Bener nih Pak, ini Al-Quran yang bilang, saya cuma nerusin aja. Mengapa? Karena siapa saja menghidupi satu orang sama dengan menghidupi manusia sealam jagat raya ini. Jadi kalau ibu punya anak satu, dia upayain baik-baik, mulai hamil, melahirkan, dia upayain baik-baik, meninggal, maka ibu mengupayain anak satu itu sama dengan pahalanya menghidupi manusia sealam jagat raya ini. Amin ya Rabbal. Kalau bapak punya istri satu saja, dia upayain baik-baik, jangan dikubur sebelum meninggal. Maka pahala bapak dengan kerja keras ngupayain satu istri saja, itu sama dengan menghidupi manusia sealam jagat raya ini. Baru satu. Alhamdulillahirabbil Amin. Maka itu mari kita berjuang. La ghanimata liman la kharbala. Kalau kita tidak berjuang, karena berapa pahala kita. Tugas panjenengan tidak hanya mengaminkan, tapi saya siap di belakang Bapak Bupati sukses menjadi gubernur Sumatera Selatan yang akan datang. Amin. Dalam rangka ciptakan Sumatera Selatan Darussalam, masyarakat yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang kan sekarang khawatir kalau Islam datang dianggap nanti teroris, anarkis, macam-macam. Padahal Islam tidak seperti itu, Pak. Dulu Wali Songo datang ke Indonesia itu, Pak, tidak ada ceritanya kekerasan. Sekian ratus tahun mereka berjuang mengalir Islam lihat budaya. Panjenengan lihat Kudus, Jawa Tengah. Sampai sekarang di Kudus sampai cari soto sapi tidak ada. Mengapa? Ketika Sayyidina Ja'far datang dari Yaman ke Kudus, itu banyak orang Hindu yang Tuhannya Tuhan sapi. Maka dilindungi, jangan Tuhan orang Hindu dimakan orang Islam. Kasihan. Cari soto kebo saja. Sampai sekarang nggak ada soto sapi. Dan mereka menghargai orang lain. Jimat kalimat soto itu adalah jimat kalimat syahadah. Ketika bangsa Indonesia ikut aliran animisme, mereka yakin kalau ada keluarganya meninggal hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, rohnya kembali ke rumah. Kalau keluarganya di rumah dalam keadaan kosong jiwanya, rohnya akan masuk, namanya kesurupan. Di kesurupan itu penyakit jiwa, bukan penyakit fisik. Di kemarin di Jakarta ada satu SMA, satu kelas kesurupan semuanya. Kepala sekolahnya panik, bingung cari dokter supaya disuntik. Belum nyuntik, dokternya ikut kesurupan sekalian. Datang Mbak Wali Songo, kenapa ini kok ngumpul-ngumpul? Mbak Wali, kita ini takut kesurupan. Kalau kesurupan kita jadi gila semua. Oh, kalau gitu gini, saya punya jimat, namanya jimat kalimat sodo. Bukan Islam yang dibawa. Suruh baca asyhadu alla ilaha illallah. Orang Jawa baca asyhadu alla ilaha illallah itu berat, betul Pak. Satu la la la, satu la la la. Ya sudah, asyhadunya dibuang, ini bukan substansinya. Buang. La ilaha illallah. Lihat itu. Dalam Islam masuk Jawa, itu berbulan-bulan masyarakat sudah tahlilan, belum Islam. Belum Islam. Tahlilan mereka. Enggak ada cerita Islam. Mengapa kok mulai satu malam? Rohnya itu, Mbak, kalau belum fajar keluar mereka masih di rumah ini. Maka itu harus mulai satu malam. Supaya kuat mulai satu malam, kayak minum minuman tua, minum minuman arak. Semalam tutup. Kata Mbak Wali Songo, oh kalau cuma pengen supaya melek malam jangan minuman arak. Itu berbahaya. Doping terlalu tinggi akan bisa menghilangkan kemanusiaan kita karena sarafnya akan terputus. Itu sebagai apa? Supaya bisa melek. Dulu Mbah Abu Hasan Sadili itu diuji oleh Allah.
Biasanya kalau wiritan 2/3 malam khatam Al-Quran, sholat zikir, tiba-tiba itu waktu baca Asmaul Husna baru 10 tertidur beliau. Berulang kali begitu menangis beliau. Ya Allah, apakah Allah sudah tidak mau lagi mendengar suaraku menyebut namanya? Sedih beliau. Dalam kesedihan itu dia ditemui gurunya. Kau coba bertanya kepada Nabi, baca sholawat yang keluar dari mulut Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam tasliman katsira. Supaya ada jawaban dari beliau. Adik-adik para santri, hadirin dan hadirat malam yang ketiga Rasulullah semuanya dimuliakan dan dicintai datang. Allah Subhanahu wa Dan kalau Ta'ala. panjenengan mimpi ketemu Nabi, itu Saya pasti ketemu Rasulullah. sangat Mengapa? tertarik. La ahad Waktu yatasakhasu bi sakhsiyatin Nabi. Karena Saya tidak ada orang satupun jauh orang yang bisa sekali. menyerupai Nabi. Jarang di rumah. Abu seperti Jan itu Adamnya jin. dari Itu baru satu pengen provinsi menyerupai Muhammad, terbakar dirinya. lain, dari satu Kalau bupati panjenengan nanti kabupaten malam yang mimpi lain. ketemu Nabi, betul Baru Rasulullah. malam ini saya mendengar. Tapi panjenengan nanti malam mimpi ketemu saya, mungkin kuntilanak. Ketemu Nabi, kata Nabi, kamu tidak usah sedih. Jadi Tidak saya seperti rasa itu, kamu jangan suzon sama Allah. PTIQ Justru ini untuk dosen meningkatkan terbang imanmu. PTIQ Kalau kamu ini. gak diuji seperti itu, malam ini kau nggak gak tahu ketemu saya. belajarnya dari mana. Sekarang ketemu saya kasih Dulu obatnya waktu supaya ketemu kamu saya belum tambah alim, ini. ya. Ada biji-bijian. Setelah 9 di hutan biji kok kau malah campur alim dengan air. jadi bagaimana? Terbangun, betul. Dilihat. Menyambung Itu namanya pidato beliau tadi. Karena itu orang Maghribi kalau Saya mau cuma kopi ingin selalu hadiah mengingatkan Fatihah kita kepada Abu Hasan Asyadili yang menemukan kopi lewat menjustifikasi mimpi. apa yang menjadi Jadi ide kopi itu beliau. obat ngantuk. Gagasan Makanya beliau malam begini tentang mesti Sumatera Selatan Darussalam mestinya bukan saya minta. menjadikan generasi Al-Quran. Kalau enggak ya keterlaluan masuk kopi. Untuk saya aja lah minimal ya. Untuk masyarakat Sumatera Dan kopi itu Pak yang paling hebat kalau biwari sukar Indonesia. tanpa gula itu kuat. Betul itu. Itu obat kuat itu, penting itu. Why? Mengapa? Kuat kerja gitu ya, kuat apa obat itu penting itu. Bicara. Kopi minum sedikit aja kalau banyaknya. Karena itu orang Arab, orang Afrika minum kopi gelasnya kecil karena itu obat. Iya. Karena aman 67 tahun Kalau yang ada contoh lalu yang sejarah saya- Republik ini telah diingatkan oleh Allah. Indonesia ini merdeka 67 tahun yang lalu, bulan Agustus itu adalah bulan Lah ini orang Jawa minum kopi 6 gelas Pak. Masya Allah itu tak gendong kemana-mana. Mbak Ini Surya itu seakan langsung Allah meninggal. berfirman kepada kita. Di kopi itu di kita aja Ayo, bahasa bahasa Indonesia. Indonesianya. Kalau Bahasa Indonesia gula. ini pengen bener ke depan, kalau Supaya Indonesia ini nggak pengen sejahtera ke depan, maka Indonesia ngomong harus bupati, tapi maksudnya dipimpin pembantuan dan supaya cepat-cepat imamnya keluar. adalah Al-Quranul Hadirin Karim. dan hadirat sekalian yang Dan dimuliakan gagasan Allah. itu Jadi muncul Islam dari itu bupati. begitu Pak, damai. Makanya Islam itu kitab guidenya Al-Quranul. Ini sejarah Al-Quranul. Sejarah tidak bisa dipungkiri. Nama, not Sejarah only yang bikin bukan kita, Nama itu Allah. tidak Takdir sekedar dari nama, Allah. Allah. ada harapan dari Allah. Supaya apa? Supaya kita sering baca. Jadi kalau Baca dulu itu Bung Karno Al-Quran. ditahan di Bengkulu, Baca maka itu tiba-tiba Al-Quran. muncul tokoh nasional dari Musirawas. Saya beritahu Pak, rahasia Ridwan Mukti, namanya aja Ridwan Mukti. doktrin Yahudi terhadap kelompok mereka. Nama itu jangan dianggap main-main loh Pak. Dalam Islam nama itu tidak sekedar Don't you nama, mix it for the Muslim. Tapi nama Jangan itu memberikan adalah kekuasaan harapan dan doa. Karena itu orang sekarang tidak boleh kelompok namanya sembarang kelompok kasih RCTI. nama kepada Hubungan anaknya. celana tinggi. Walaupun bahasa Arab, tapi kalau artinya macam-macam, jelek tapi jangan ujung-ujungnya ditempelin Islam untuk anak. haram Karena pegang itu pemerintahan. doa tidak baik. Pak Bupati, Pak Dadem Pas jangan masuk istrinya neraka lahir semua itu. kebakaran Karena sebelah kekuasaan dikasih najis, nama bagi saya Muhammad masuk sana Jahannam. najis. Jangan. Dia tidak sadar Nabi Muhammad juga khalifah, panglima angkatan bersenjata. Sayyidina Abu Bakar khalifah, Sayyidina Umar khalifah, Kasih nama perang. Ridwan, ini artinya apa? Menuju ridho Allah Indonesia. Dimulai dari Musirawas, Sumatera Selatan. Dan periode kedepannya nanti Indonesia Berikan kepada pertemuan umat Islam hanya dia nggak ngomong seremonial, aja, tapi hanya juga untuk ngomong, seremoni beliau saja. beritahu. Jangan Dia ada itu pesan-pesan wakil presiden. jihad sebenarnya. Keinginan Jangan ada dia jadi pesan-pesan presiden. tausiah. Iya. Maka Bung Karno lawan. Saya ditembaknya Musuh sama Quran. dia. Ada maulid nggak di istana. ngerti sama-sama Berikan orang pesan-pesan politik kita agama. ini. Itu yang bikin maju. Orang politik kan maunya Dan kesana terus ke sini saja. sebenarnya. Berkunjung ke Nganter Syria. gua dia yang dapat Makanya ini. Salahuddin Al-Ayyubi Enggak apa-apa. di sana biarin itu aja. ternyata yang berkunjung ribuan tokoh-tokoh Kiai itu yang Kristen penting dari kan Eropa. hasilnya Mereka dapat mengagumi sama-sama Salahuddin gitu. Al-Ayyubi. Mengapa?
gara-gara pesan-pesan. Iya, ini kadang-kadang kita ini kan cuma mulut, cuma buat alat melulu. nuzul Quran. Ya ini kadang-kadang satu, Masya akhirnya Allah, menang dalam lebih perang salib. berharga Dan Islam menjadi atraksi penyanyi daripada kiai kadang-kadang. Itu orang ngundang Ayu Ting Ting, Pak. Nah, sekarang Ngundang Ayu Ting Ting sekali ngundang dengan nyanyi cuma setengah jam 50 juta bayangkan coba. Itu judulnya alamat palsu. beduk Ya, kiai pakai alamat bener dunia akhirat. Pidato 1 jam 5 1 jam cuma 5 juta, enggak kurang ajar itu. Saya bilang kalau Anda tidak setuju maulud, alasannya Bukan di di sini, di sana. Sudah ada kitabnya, sudah, Pak. Ada kitab namanya Husnul Maksud fi Enggak Haflatil diginiin Maulud. saja. Kalau enggak diginiin, Dikarang oleh pada Jalaluddin ngantuk sekarang Asyuyuti. Sekian ratus tahun yang lalu ada ulama-ulama Saudi yang mengharamkan maulud. saya enggak setuju kalau beliau Mengapa? tadi bilang, waduh, Takut kalau seandainya sirik. saya tentang itu. takut Saya ini orangnya Allah dengan Nabi Sebentar Muhammad. aja, beliau bilang juga Maka sebentar mereka beliau. mengharamkan maulud. Seandainya saya Tapi suaranya waqad bagus, fattasa. saya jadi- Jangan Suci meneliti. biarlah yang Bupati-bupati, yang bupati-bupati yang penting ngoperannya ribuan gitu loh. manusia bikin maulid. Tidak ada yang menyekutukan Rasulullah. Rata-rata mereka adalah mereka cinta kepada Nabi. Dan kalau itu karena cinta Nabi, bikin maulid Syahrul cinta Ramadan Rasulullah, alladzi itu unzila mereka fihi cinta Rasulullah, al-Qur'an. nuzul Quran karena cinta Rasulullah. Pastikan insya Allah semua yang terlibat Hudan masuk surga linnasi bersama wa Nabi besar bayyinatin Muhammad. minal huda wal Yang ketiga, furqan. ada doktrin. Bikin umat Tadi saya Islam bilang nama jauh dari nama not only fonim dalam Maka Islam. itu saya pastikan insya Allah Kalau orang Mujahid. Barat mengatakan nama Dan itu sekedar Mujahid nama. fisabilillah. Islam. Kita wajib berada di belakang beliau. Jadikan Indonesia yang 67 tahun yang lalu merdeka bulan Ramadan, jadikan menjadi masyarakat Qurani. Insya Allah lahir Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun Bulan ghafur. Islam itu jujur. Amin. Hadirin dan hadirat sekalian. Namanya bulan Yang ditandai dimuliakan. rotasi rembulan. Wa far'uha fis sama. Salam damai. Mengapa? Berkah. Bulan karena ditandai. Berkah itu apa? Nah, Berubah salah satu. Aduh. Karena Indonesia ini merdeka berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau Ada kalimat bulan Januari berkat. sampai Desember Berkat namanya doang itu sebagai bulan. bahasa Arab dari kata barokah. Perputaran rembulan. Barokah itu khairun ilahiyun, kebaikan Allah. Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu enggak sama dengan makhluknya. Karena itu kebaikan Allah tidak bisa diprediksi. Orang Sehingga bilang mestinya Januari faktor sampai delalah Desember itu namanya namanya bukan bulan, mestinya namanya buhari. Indonesia ini kalau tidak faktor delalah, Kok namanya nggak akan bulan? merdeka Itu 60 tahun yang lalu. Islam. Tentara kita cuma Saya punya orang bambu tua dulu runcing kali melawan nama Belanda, anaknya punya pasti pistol pakai petir, bulan. bom mortir meriam. Kita cuma ada satu Sekarang meriam kan meriam tidak sok Belina. modern kasih nama Nggak bisa nembak malah ditembakin Januari mulu. Januari pribadi. Mengapa mereka berkat Besirat rahmat Allah? Di Jawa biasanya berkat itu barokah itu November, berkat berkat itu jengking. biasanya keluarnya setelah tahlilan. Februari Febrianto, pas Maret Marto. Gus Dur jadi presiden berkat. Nggak ada berkat, Orang nggak dikasih jadi apa apa ke ke bulan bagaimana? Islam, nggak punya duit. Orang buta Jawa lagi. itu kalau bilang 10 Sejina Subhanallah. jadi presiden. Anaknya lahir Mas tanggal Amin Rais 10 yang bulan profesor, Syawal dikasih doktor, nama yang Siti luar biasa mobilis saja Warjina. nggak jadi sampai sekarang. Syawal Nggak jadi sampai Jina. sekarang. Mungkin kurang Lahir ahli-ahli. bulan Rajab hari Selasa jam 2 pagi dikasih nama Siti berkat itu Rajab. khairun ilahiyun, Anggraini kebaikan Allah itu Pak, Mumun. itu luar biasa. Dipanggil Contohnya apa? Simun. Contohnya anak bapak yang ada di perut istri bapak. Mengapa orang dulu tahu bahwa nama itu berharga? Di akhir zaman itu yang susah bukan cari orang pinter 9 Pak, bulan. yang pinter banyak tapi pinter Cari susu keluar. minterin. Kalau saya pengen kopi minta dulu baru datang. Yang susah cari orang bener. Karena itu Terima kasih. pendidikan menurut agama Terima kasih, Islam Pak Bupati. itu Terima bukan pikiran dulu, hati dulu. Inna fi tahu aja khalqis mau ngekek samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. La ayatil li ulil Ngomong apa saya tadi? albab. Sesungguhnya Nggak pakai ciptaan gula. langit, ciptaan bumi, Oh, iya. perbedaan malam, perbedaan Bapak nitipin siang, anak ke ibu-ibu. itu adalah tanda-tanda 9 bulan 10 hari kebesaran di ibu.
tanda-tanda luar biasa Allah bagi siapa ulil albab manusia pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa kok pilihan Allah? Karena mereka sesuai dengan karakter manusianya, manusia yang benar, bukan manusia-manusiaan. Sekarang ini banyak posturnya manusia, tapi akhlaknya tidak seperti manusia. Jangan dilihat pornonya. Ada faktor la ilaha illallah. Kambing makan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau kita jadikan musirawas kembali kepada Al-Quran, Al-Quran yang intinya sekian puluh ribu kalimat Al-Quran itu terdiri dari satu kalimat wal yatalat. Sholat tidur aja berarti bapak semalam tidur sama tuh puluhan ribu kalimat dalam Al-Quran itu ini wal yatalat. Kalau mushaf Utsmani ditulis dengan tinta lebih besar, warnanya merah, bahaya. Maksud saya kemarin menunjukkan itulah Islam. Jangankan kepada orang yang baik, orang yang jelek yang musirawas di sini aja lah. Jakarta ini ngawur aja. Ingat, Islam itu adalah 3 marot. Dalam kunjungan Peace Forward, Ihsan, perdamaian untuk dunia, sudah mampu memberi dari Amerika, Indonesia, dari 3 Abraham Religion, 3 agama Ibrahim, Islam, Kristen dan Yahudi. Nabi? Karena sekarang ketika ada orang bingung, begitu marahnya kacau, khawatir terjadi peperangan dunia ketiga. Diludahin bukan Nabi, Pak. Karena Iran itu sekarang punya nuklir yang kalau disentil dari Iran bisa hancur itu Israel. Dia punya kapal selam ini yang cerita Muhammad Presiden Shimon Peres berkata Iran itu punya pesawat selam. Begitu menyelam dari Iran, 1 jam kemudian sudah nongol di laut Amerika, memuntahkan ratusan nuklir, udang nuklir, menghantam Amerika. Orang terkaget, mengapa prediction? Mengapa? Karena senjata itu dibikin oleh anak-anak muda Islam di Iran yang semua orang muda supaya dia mati. Mari kita doain, kamu yang doa, saya aminkan. Biar cepat mati aja Muhammad. Nabi Muhammad dengan dia banyak tupai, jajak tupai tahu. Pulang Nabi Muhammad. Gedung Putih itu banyak sekali tupai. Bajing diantar. Bajing tahu bajing? Ini orang Palembang wajah Jawa ini. Bajing itu loh, bukan nyolongin kelapa itu. Saya tanya, kenapa kok banyak sekali? Nah, iya Kiai, di sini dipelihara dengan baik karena wataknya bagus ya. Iya, kok bagus wataknya. Kau datang pasti membalas aku ya. Kalau nyuri sesuatu, diambil sedikit saja. Tapi langsung cukup untuk kecukupannya dia. Yang dizakan untuk yang punya. Oh, aku sudah datang ingin mendoakan kau supaya itu yang namanya bajing. Kalau nyolong kelapa cukup untuk makan dia sedikit aja, sisanya untuk yang punya lebih banyak. Itu bajing. Tapi kalau yang namanya bajingan, Kiai apalagi tengah lagi wala sehingga di amal itu balhum abal. Kita contoh dikit-dikit marah Allahu Akbar. Mengapa kok di Indonesia banyak seperti ini? Jadi katakan oleh Pak Ridwan pendidikan kita sebagai investasi besar, istri akbar itu membangun karakter anak-anak bangsa, belum berpijak kepada konsep-konsep Al-Quran. Mari kalau kita berakhlak Al-Quran ini kita mulai seiring sejalan dengan muri Al-Quran, ciptakan dimulai dari musirawas, ada kampung yang berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Saya bilang sama dia, kedamaian ciptakan bersama-sama. Generasi yang mentalnya bagus, itu pemimpin yang mentalnya kuat, artis yang mentalnya kuat, ekonomi yang mentalnya kuat, pendidikan agama kita dalam seminggu tuti ukulakulaki itu cuma 45 menit kali 2 9 kalau kita sudah berakhlak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berakhlak Al-Quran, percayalah Pak, tidak usah cari rezeki, dikirim oleh Allah. Sementara tadi Pak Bupati itu godaan iman, cobaan akidah sekarang terjadi di mana-mana. Dulu belum jadi bupati, jadi nggak suas dikit-dikit. Subhanallah. Kemarin itu Pak, tiba-tiba ada Lady Gaga mau datang ke Indonesia. Alhamdulillah jadi Lady Gaga. Sekarang jadi berapa? 11 pesantren. Mula-mula saya tidak terlalu peduli, tapi ketika saya mendengarkan lirik lagu santri, di mana lirik lagunya itu mengatakan pesantren saya, dia mengajak manusia supaya hidup ala seta.
Karena hidup ala setan itu bebas. Duta besar Amerika. Jangan hidup ala Tuhan. Sama-sama dia. Karena saya Bikin kita Mahat Ali. sumpek susah. Mahat Ali, Dan wanita Kiai, selalu dan menjadi Auto korban. Saya kirim ke Amerika. Karena kalau ada pernikahan ala Tuhan, Saya kasih mesti biasanya, menjadi korban perempuan. Sing Kita meteng punya perempuan, olahraga namanya sing melahirkan namanya perempuan. olahraga Laki Amerika. enak nggak pernah meteng. Itu kita anak-anak selalu olahraga dengan Kalau begitu, Duta besar. supaya tidak berdaya asasi manusia, enaknya perkawinan itu jangan laki sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu Saya dari bilang, lagunya, Pak. Bupati, tolong Bupati, Oh, kalau ada anak tadi miskin suruh yang kawin punya laki-laki kecerdasan sama yang bagus, laki-laki. pengen menjadi Ya, terus ulama, piye caranya bisa gitu? bagus, manajemen Ngawur, yang ya. bagus, punya pengen bisa pekerjaan yang baik. Laki-laki perempuan aja kadang-kadang Kerjaan salah. banyak, gitu. kalau beasiswa ini. Laki sama laki-laki Berjuang ngawur aja lah. Lah kalau laki-laki sama laki-laki masih Tapi harus tanda tangan Pak Bupati. Lah perempuan sama perempuan itu siapa nih sing dirahi? Tuti ukulah. Jadi sekali lagi, Akhirnya Saya Kiai seluruh Indonesia Saya respect atas pidato. karena nampak-nampaknya Dasar dari walaupun beliau, Kapolda sudah mengusuk dari sedemikian rupa Darussalam, masih ada dimulai tekanan untuk datang. saya melihat Gerakan gerakan itu. baca dulu. Saya sebelum berangkat Baca Yaman, dulu. saya panggil Kiai seluruh Indonesia. Saya panggil seluruh Indonesia. Karena Allah. Saya mau dalil sendiri, Pak. Walau Nggak ada bantuan dari Bupati Musirawas, nggak ada. amanu wattaqau. Belum, karena nggak tahu dia. Fatakna Saya mau dalil sendiri. Kiai saya barakatim panggil. minas Kumpulkan, saya jelaskan. samaa'i wal ardh. Akan saya kirim surat kepada Presiden SBY. Walakin Berbahaya kadzabu ini. fa akhadnahum Berbahaya. bima Dan kanu Bapak harus tegar untuk mengatakan karena ini Pancasila yang diancam, Islam yang diancam, Allah. urusannya urusan akhirat. Dan seandainya penduduk kampung berangkat ke itu Yaman, alhamdulillah, beriman ada dan solusi. bertakwa kepada Mereka Allah, menemukan. amin. Kalau tidak, ini artinya apa? Mereka sholat Anak-anak jamaahnya mereka rajin. diracuni supaya mereka Mereka anti kerja keras, mereka supaya hidup jujur, ala setan. pemimpinnya adil, Amin. Ikhlas sudah rakyatnya ahli subhanallah. ibadah. Amin. Maka Musirawas akan dikirim berkah oleh Di Allah. sisi lain, La ada fatahna kelompok-kelompok yang alaihim barokat. menganggap Dibuka agama ini sebagai apa berkat sih? oleh Allah. Sekarang Nggak saja perlu sudah jadi beragama, diberkahi yang oleh penting Allah. kerja keras. Banyak sumber minyak di sini. Ada kelompok yang Sumber mengusulkan batu Kementerian bara di Agama sini. dibubarkan, Pak. Sumber gas di sini. Siapa yang kasih kalau bukan Allah? Bapak lu apa yang kasih? Di sisi lain yang Allah ekstrim yang kanan kasih. sana meneriakkan kalimat Nah, Allahu sebagai orang yang Akbar tahu diri untuk membakar toko. Jadikan. Allahu Akbar bakar Kalau kemenangan pabrik. beliau ternyata banyak Bahkan di sumber-sumber Makassar itu mahasiswa alam Islam mengaku yang Islam. bisa Demo dipakai polisi untuk membangun pakai wilayah Allahu ini. Akbar, Allahu Akbar. Sekarang polisinya juga kita Islam. syukur kepada Allah. Jadikan Bengkel ditakbir Musirawas terus, sebagai akhirnya masyarakat polisinya jawab, Qur'ani, Sami Allahu sebagai liman hamidah. masyarakat Musirawas Darussalam untuk menciptakan Sumatera Selatan. Nah, kalau Darussalam diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Udah begitu datang lagi kelompok dari luar membawa Islam. Kalau tadi yang diterima Pak Bupati masih khilaf dalam soal furu'nya, persilahkanlah. Tapi soal prinsip agama nggak boleh kita khilaf. Wa fi usuliddin dal wajumtana intinya apa? Surah Yasin soal rukun iman nggak boleh berbeda. Kenapa surah Yasin? Ada kelompok ngaku Islam, rukun imannya berbeda. Jelas. Ya Latif, ya Latif. Ayatnya 6666 ayat. Intinya Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya intinya surah Yasin. Orang Islam yang masuk kelompok ini Karena dalam surah Yasin itu saya bawa ada pesan supaya kalian Ini loh Pak, Indonesia terancam dengan kekerasan. Seperti yang dilakukan dua generasi yang memaksakan Raja Intong yang zalim angkara murka untuk masuk Islam, malah di penjara dia. Datang rojul yang ketiga namanya Sam'un Ada Al-Ghazi 800 yang ayat Al-Quran diabadikan dirubah dalam itu Pak. dalam film yang Ahmadiyah. berjudul Samson Ngaku Islam. in Delilah. Nabinya Hidup 83 tahun, dia hanya ibadah kepada Allah, dia lupakan dunia ini. 800 ayat Al-Quran Dan lebih akhirnya, dirubah atas atas keinginan sahabat yang nafsunya mendengar Mirza cerita Salman Al-Ghazi ini, untuk menyesatkan umat Islam. terpaku ya Rasulullah. Kalau ahli surga itu seperti Sam'un Al-Ghazi, kita ini di mana ya Rasulullah? Maka turun surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yang perlu Tidak dalam usah negeri khawatir. di Brebes itu Karena sudah mulai umat ada yang Muhammad ikut-ikutan. yang Brebes mau Perjalanan beribadah Cirebon. semalam Itu ada suntuk Islam namanya di malam Islam Lailatul Jasum. Qadar. Islam Itu Jawa khairun, Sunda. itu tafdil lebih Nabinya baik namanya daripada Tukimin, ibadahnya Masya Allah. Sam'un Al-Ghazi 83 tahun. Lah Maka kayak itu Tukimin rapat malam-malam buat seperti Nabi ini apa nih Tukimin. malam 19 malam ini Yang akan malam-malam menyampaikan ganjil ceramah seperti ini Hadrotul Mukarram, Kiai lebih banyak Tukimin. turunnya Enggak Lailatul pantas. Qadar. Kalau saya terlalu banyak pidato nanti Lah kok para sahabat Nabi lupa Tukimin kalau ini gila. Lailatul Qadar. Ketemu Karena pirang itu sampai di perkara. sini saja apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berpisah. Sampai jumpa pada episode Tiba gak berikutnya. main-main. Saya ngomong sama gubernur, saya Allahumma. ngomong sama bupati Brebes ke Yang teman-teman. terakhir,
Jadi dilokalisir mereka sekarang. Akhir pesan saya oleh-oleh Nabi Muhammad salawatnya ya Latif. Ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Khafiqaini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Kalau tukimin terus bagaimana? Ini sekali. Itu so ya Habibi ya tukimin. Panjang. Lah esuk ngetok naimin Allah. Kekuatannya itu. Ya Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Saya ijazahkan untuk saudara saya, bos saya. Karena itu Al-Quran bilang, insyaallah dengan ijazah alam ini. taro kaifa daraballahu masalan Al-Fatihah. kalimatan thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kendor. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Yang iyyaka jawab nasta'in. Allah, saya doain masuk surga. Amin. Yang enggak jawab mudah-mudahan di emperan doang. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Allah. Masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Allah. Asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Allah. Tuti ukulaha kullakhin. Allah. Cobalah kalian semuanya berpikir bagaimana Allah menciptakan perumpamaan kalimat thayyibah. Sumber akidah kita la ilaha illallah. Mari. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Itu adalah sumber Al-Quranul Karim. Kalau masyarakat itu dikembalikan kepada Al-Quran, dikembalikan kepada Tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Al-Quran ibarat pohon yang akarnya tertancap kuat, akarnya tertunjam kuat, sehingga manakala akar itu sudah kokoh dan kuat, ditendang angin sekecang apapun dia tidak akan tumbang, paling goyang saja. Pohon kalau akarnya kuat ditendang angin sekencang apapun dia tidak akan ambruk, paling goyang. Yang goyang bukan yang bawah, mesti yang atas. Nggak ada pohon ditendang yang goyang yang bawah, nggak ada. Orang kalau dekat kepada Allah imannya kuat, selalu zikir. Orang kalau zikir selalu goyang. Yang goyang bukan yang bawah, mesti yang atas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada orang zikir goyang bawah. La ilaha wa far'uha fis sama'. Allah. Ranting-rantingnya menjulang tinggi ke atas, daunnya rindang, sehingga masyarakat nyeri teduh. Salam ilah Darussalam. Sumber Darussalam dari sini. Darussalam itu bukan surga saja, tapi di dunia sudah salam, sejahtera, damai. Mengapa? Karena Al-Quran itu bukan fanatik buta, namanya saja Islam. Tadi saya katakan nama itu tidak sekedar nama. Dikasih nama Pak Ridwan Mukti itu supaya mampu menciptakan masyarakat yang diridhoi Allah dan suka memberi kepada orang yang di bawah. Itulah beliau, dikabul oleh Allah. Ini perlu dikembangkan. Nanti Sulawesi Selatan, setuju saya, yang akan datang nuzul Quran di Palembang. Amin. Dan kalau sampai ikut berjuang, selamatkan Palembang menuju Darussalam, surga panjenengan semuanya. Amin. Jadi jangan cuma amin doang, ikut berjuang. Amin. Kalau cuma amin doang, beliau saja yang masuk surga. Saya nggak setuju dia penjaga surga. Ini bosnya surga. Kalau malaikat Ridwan, tapi orang yang berjuang menjatuhkan Sumatera Selatan, bosnya surga, apalagi bangsa Indonesia. Mengapa? Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafs, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin fil
Au bighairi nafsin au fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Oleh karena kecintaan Allah kepada sekalian umat manusia. Amin gitu dong. Amin. Manusia bukan tuh yang hadir ini. Kalau merasa manusia, amin didoain, dijemu Amin. aja. Min ajri dzalika, oleh karena kecintaan Allah kepada sekalian umat manusia. Amin. Tua amin diajarin. Katabna Ali Bani Israel, Allah telah tetapkan sejak zaman Bani Israel, siapa yang membunuh satu manusia itu sama dengan membunuh manusia sealam jagat raya. Jangan amin membunuh kok amin. Waman akhya faka'annama akhyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang menghidupi satu orang, amin, ayo, Amin. mensejahterakan satu orang, Amin. itu pahalanya sama dengan mensejahterakan manusia sealam jagat raya ini. Amin. Kalau panjenengan berjuang mensukseskan Pak Ridwan jadi gubernur, membangun Sumatera Selatan Darussalam, bayangkan 6 juta orang, 6 juta orang sejahtera jadi salam, panjenengan tinggal kipas-kipas masuk surga. Bener nih Pak, ini Al-Quran yang bilang, saya cuma nerusin aja. Mengapa? Karena siapa saja yang menghidupi satu orang sama dengan menghidupi manusia sealam jagat raya ini. Jadi kalau ibu punya anak satu, diopaini baik-baik, mulai hamil, melahirkan, diopaini baik-baik, meninggal, maka ibu ngopeni anak satu itu sama dengan pahalanya menghidupi manusia sealam jagat raya ini. Amin ya Rabbal. Kalau bapak punya istri satu saja, diopeni baik-baik, jangan dikubur sebelum meninggal. Maka pahala bapak dengan kerja keras ngopeni satu istri saja itu sama dengan menghidupi manusia sealam jagat raya ini. Baru satu. Alhamdulillahirabbil Alamin. Maka itu mari kita berjuang. La ghanimata liman la kharbala. Kalau kita tidak berjuang karena pahala kita. Tugas panjenengan tidak hanya mengaminkan, tapi saya siap di belakang Bapak Bupati sukses menjadi gubernur Sumatera Selatan yang akan datang. Amin. Dalam rangka ciptakan Sumatera Selatan Darussalam, masyarakat yang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini orang kan sekarang khawatir kalau Islam datang dianggap nanti teroris, anarkis, macam-macam. Padahal Islam tidak seperti itu, Pak. Dulu Wali Songo datang ke Indonesia itu, Pak, tidak ada ceritanya kekerasan. Sekian ratus tahun mereka berjuang mengalir Islam lewat budaya. Panjenengan lihat Kudus, Jawa Tengah. Sampai sekarang di Kudus sampai cari soto sapi tidak ada. Mengapa? Ketika Sayyidina Ja'far datang dari Yaman ke Kudus, itu disitu banyak orang Hindu yang Tuhannya Tuhan sapi. Maka dilindungi, jangan Tuhan orang Hindu dimakan orang Islam. Kasihan. Cari soto kebo saja. Sampai sekarang nggak ada soto sapi. Dan mereka menghargai orang lain. Jimat kalimat sodo itu benar jimat kalimat syahadah. Ketika bangsa Indonesia ikut aliran animisme, mereka yakin kalau ada keluarganya meninggal hari ketiga, ke-7, ke-40, ke-100, rohnya kembali ke rumah. Kalau keluarganya yang di rumah dalam keadaan kosong jiwanya, rohnya akan masuk, namanya kesurupan. Di kesurupan itu penyakit jiwa, bukan penyakit fisik. Di kemarin di Jakarta ada satu SMA, satu kelas kesurupan semuanya. Kepala sekolahnya panik, bingung cari dokter supaya disuntik. Belum nyuntik, dokternya ikut kesurupan sekalian. Datang Mbah Wali Songo, kenapa ini kok ngumpul-ngumpul? Mbah Wali, kita ini takut kesurupan. Nanti kalau kesurupan kita jadi gila semua. Oh, kalau gitu gini, saya punya jimat, namanya jimat Kalimosodo. Bukan Islam yang dibawa. Suruh baca asyhadu alla ilaha illallah. Orang Jawa baca asyhadu alla ilaha illallah itu berat betul, Pak. Satu la.
Satu, lah. Ya sudah, satunya dibuang. Ini bukan substansinya. Buang. La ilaha illallah. Lihat itu. Dalam Islam masuk Jawa, itu berbulan-bulan masyarakat sudah tahlilan belum Islam. Belum Islam. Tahlilan mereka. Enggak ada cerita Islam. Mengapa kok melek satu malam? Rohnya itu, Mbah, kalau belum fajar keluar mereka masih di rumah ini. Maka itu harus melek satu malam. Supaya kuat melek satu malam, kayak minum minuman tua. Minum minuman arak. Semalam cukup. Kata Mbak Warisongo, oh kalau cuma pengen supaya melek malam jangan minuman arak. Itu berbahaya. Doping terlalu tinggi akan bisa menghilangkan kemanusiaan kita karena sarafnya akan terputus. Ya, terus pakai apa supaya bisa melek? Dulu Mbah Abu Hasan Sadili itu diuji oleh Allah. Biasanya kalau wiritan 2/3 malam khatam Al-Quran, sholat, zikir, tiba-tiba itu waktu baca Asmaul Husna baru 10 tertidur beliau. Berulang kali begitu menangis beliau. Ya Allah, apakah Allah sudah tidak mau lagi mendengar suaraku menyebut namanya? Sedih beliau. Dalam kesedihan itu dia ditemui gurunya. Kau coba bertanya kepada Nabi, baca sholawat yang keluar dari mulut Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam.